Nah, kalau kita bicara soal nyontek, kelihatannya mungkin agak lebih mudah. Bagaimana kalau bicara soal pergaulan? Pergaulan, Ya. waduh. Siapa yang mau ngasih komentar nih soal pergaulan? Kalau soal pergaulan ini ya Ya, Pak ya, Kalsum. apalagi terutama kita sebagai remaja di Jakarta apalagi, itu waduh Pak, sulit sekali Pak masalah pergaulan itu. Maksudnya gimana? Godaannya banyak, sarana untuk berbuat jelek itu waduh tersedia di mana-mana gitu kayaknya Pak. Itu kadang ingin saya tanyakan. Rese orang tua itu kan kita salah sedikit ngomel, salah sedikit ngomel. Ini kalau di bulan puasa kayaknya jadi sabar gitu, semuanya jadi sabar. Entah kenapa, mungkin selain takut puasanya batal, mungkin karena mereka juga haus, ya lapar. Jadi mereka itu ya udahlah begitu. Cuma memang Anda sendiri mungkin agak menahan membantah ya? iya betul Pak. Enak sih enak, cuma sayanya dari kitanya sendiri sebagai anak-anak memang mesti tahu diri ya Pak ya. Iya. Namanya juga jangan terus malahan, wah nggak diomelin nih, asik cuek aja gitu. Iya, iya betul. Jadi kecuali lebih kental, terasa keluarga, suasananya lebih damai. Iya, betul, Pak. Lebih damai. Memang bulan puasa ini betul-betul memberikan kedamaian dalam keluarga. Mungkin ada yang punya pengalaman lain dalam keluarga? Saya Pak, Bisa. mungkin dalam ya sebelum bulan Ramadan saya sering bertengkar gitu sama adik saya, sama kakak saya. Ngaku ya. Tenang, Pak. Tapi dalam bulan Ramadan ini kita tuh saling mengingatkan gitu. Jadi misalnya saya yang sedang menggangguin adik, jadi adik mengingatkan, wah Mas sedang puasa nih, jangan gitu dong. Nah kalau saya juga misalnya diganggu sama kakak, saya juga balik balas gitu Pak. Rupanya kata bulan puasa ini bisa jadi senjata untuk menahan marah ya. Jangan marah dong ya kan bulan puasa. Betul itu. Lalu saya boleh juga ngaku ya. Sebagai seorang ayah memang saya sering sekali kadang-kadang sampai batas tidak bisa menguasai perasaan, ada emosi gitu ya. Sebagai guru juga demikian, tetapi Bapak pernah diledek waktu mengajar mau marah, anak-anak hampir sekelas bilang, "Pak, kan bulan puasa." Saya juga Pak. Iya. Kalau Bapak sebagai guru ya, saya sebagai remaja, sebagai pelajar. Iya. Kadang-kadang ada satu kebingungan yang saya alami. Iya. Kita ini pelajar, kalau mau melakukan sesuatu itu atas dasar apa? Itu yang bingungan Pak. Maksudnya Kata hati itu pengen- dasar gimana maksudnya? Saya misalnya gini, saya pengen nyontek ya tadi. Iya. Ya itu dorongannya karena saya kepepet nggak belajar tadi malam misalnya. Kemudian ulangannya susah sekali. Ya bagaimana? Tapi kata hati itu pengen, dan saya banyak dengar dari ceramah-ceramah, nyontek itu nggak bagus. Dan banyak lagi hal-hal yang lain. Nggak, Anda sendiri yakin bahwa nyontek itu tidak baik kan? Iya Pak, jelas. Kecuali kepepet. Kecuali apa? Kecuali kepepet. Kepepet pun masih tetap nggak baik kan? Nah, Benar. Pak. lalu dasar apa tadi? Pertimbangan apa yang bingung? Begini, ada semacam perang di hati saya. Ya. Ini saya melakukan perbuatan yang buruk, tapi mengapa saya saya lakukan terus? Ya. Itu Pak yang sangat mengganggu. Jadi Yang Anda Puasa. maksud perang itu ada kekuatan apa dalam diri Anda? Setan ya bisa kita katakan iman. Iman, ya. Terus Iman berperang dengan godaan syaitan Pak. dengan godaan setan ya. Setan ini mungkin juga datang dari kekuatan-kekuatan apa ya? Suka kalau orang mau nyontek itu kan ada perhitungan-perhitungan. Ini apa ini yang suka ngajak gitu? Ya, banyak ada Suasana, kadang-kadang Suasana. pas lagi suasananya libur. tuh ya lagi Ulangan ya, kadang-kadang ada yang guru kurang perhatian, terus temen Iya. ngasih contekan dan segala Iya. macam. Atau Biasanya sebelumnya teman ya. juga kita udah kompakan lah, yuk kebet aja. sama-sama. Ya seperti itu Pak. Tapi sudah pesantren ini insya Allah Enggak, jangan. Ya mudah-mudahan Pak. Insya Allah. Mudah-mudahan sih, Allah. jangan. Kita niatkan saja. saya ingin memberi komentar masalah perang tadi. Memang betul ya, Dik. Termasuk diri saya sendiri, kalau mau melakukan yang tidak baik, itu akal saya sering mengatakan demikian. Kalau kita selalu baik saja, mungkin kurang menguntungkan. Ya, bisa rugi gitu ya. Lalu perasaan juga sering mendorong gitu.
di dalam perasaan ini ada dorongan-dorongan yang membuat kita, enak loh, seperti tadi Anda katakan nyontek gitu. Lalu marah kepada seseorang juga asal keluar puas gitu, marah. Tapi yang seperti Dek Riyad tadi katakan, ada kata hati yang dicitrai oleh nur, atau adanya sinar petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan jangan. Lalu akal bilang nggak apa. Perasaan bilang itu oke. Begitu ya. Austri gimana Austri? Yang mana diikuti akalnya, perasaan apa iman ya kalau sudah begitu? Ya, keyakinan sendiri dong, kita kan ini hasil ulangan tuh prospeknya kan bagi diri kita sendiri ya. Betul, ya. Ya, jadi ya yang rugi kita sendiri. Ya cobalah untuk jangan nyontek lah gitu. Iya. Nggak baik. Nah, kalau kita bicara soal nyontek, kelihatannya mungkin agak lebih mudah. Bagaimana kalau bicara soal pergaulan? Pergaulan, Ya. waduh. Siapa yang mau ngasih komentar nih soal pergaulan? Kalau soal pergaulan ini ya Pak ya, Kalsum. apalagi terutama kita sebagai remaja di Jakarta apalagi, itu waduh Pak, sulit sekali Pak masalah pergaulan itu. Maksudnya gimana? Godaannya banyak, sarana untuk berbuat jelek itu waduh tersedia di mana-mana gitu kayaknya Pak. Itu kadang ingin saya tanyakan sama Bapak kadang-kadang, Iya. itu gimana ya Pak ya? Kita berjalan sendirian di tengah godaan banyak di sekeliling kita. Ya godaan, ya segala macam, itu bagusnya gimana Pak? Kita harus bertindak gitu, berbuat. Sebelum saya menjawab, mungkin Fiza mau kasih komentar nih sebagai laki-laki. Anda setuju nggak bahwa di Jakarta atau di kota besar atau di zaman seperti sekarang ini kelihatannya remaja menghadapi banyak kesulitan ya? Iya. Ya, bagaimana? Coba komentar Anda soal pergaulan ini. Ya mungkin itu berarti faktor lingkungan ya. Faktor lingkungan kita yang membawa kita perang dalam hati itu gitu. Jadi antar iman dan setan. Nah mungkin kalau misalnya faktor lingkungan itu berkurang sedikit gitu ya, yang maksudnya yang untuk Ya maksiatnya. untuk berbuat maksiat jadi berkurang gitu faktornya. Nah mungkin kita lebih mudah gitu untuk mencegahnya. Nah tapi bagaimana mungkin gitu ya? Bagaimana mungkin kita untuk menghilangkan faktor itu? Kita harus dari diri kita sendiri gitu. Ya misalnya ya kita tuh mungkin karena ya habis pesantren ini aja gitu, dalam pesantren kita suasananya sangat islami gitu. Kita selalu saling mengingatkan, ya saling ya secara tidak langsung kita tuh teringat sendiri gitu. Lain dengannya misalnya kita setelah pesantren ini udah masuk ke suasana lingkungan lagi. biasa. Ya, betul. Nah, yang mungkin ya bisa dibilang ya sangat tidak islami gitu. Nah, yang mau yang jelek ya memang Iya. tidak islami ya gitu. Tapi lingkungan biasa itu juga banyak yang bagus kan? Iya. Ya. Jadi kalau demikian rencana-rencana kalian ini bagaimana bicara soal lingkungan gitu. Apakah siapa yang menguasai lingkungan? Apakah lingkungan itu terjadi sendiri atau juga karena tingkah pola kita juga? Wah, itu lingkungan memang mencakup banyak orang. Tapi kalau kita sendiri, ya kita kan termasuk lingkungan juga. Kalau kita sendiri berusaha, satu orang saja berusaha untuk berbuat yang baik, insya Allah yang lain akan ikut juga kan. Kalau sudah banyak orang yang ikut berbuat baik, yang meninggalkan yang maksiat, ya akhirnya lingkungan juga secara keseluruhan akan berubah menjadi lingkungan yang baik, Pak. Gitu. Ini menarik sekali, Riyad. Sering sekali Bapak mendengar, ya Pak, tergantung situasi dan kondisi. Jadi seolah-olah kita ini menjadi objek atau menjadi budak dari situasi dan kondisi. Iya. Kalau menurut Austri bagaimana? Apakah kita mau menyerah saja kepada situasi dan kondisi atau kita yang menentukan situasi dan kondisi Ya, itu? harusnya kita yang menentukan ya Pak ya. Iya. Kalau menurut saya sih kita yang harus dapat mengontrol diri kita sendiri gitu Pak. Iya. Ya jangan hanya mau jadi objek aja gitu Pak. Ya kita harus menentukan yang mana yang baik yang harus dilakukan gitu. Jangan maunya tergantung sama situasi dan kondisi aja. Gimana Kalsum? Apakah ya silakan. Kalau menurut saya nih Pak ya,
kalau misalnya ada orang yang bilang, ah itu sih tergantung situasi dan kondisi, sebenarnya kata situasi dan kondisi itu yang menciptakan adalah dirinya sendiri. Jadi kalau dia mau berbuat jelek, dia sendiri yang memaafkan dirinya, ah biarinlah ini